Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinastika Fadilah, NIM 1803082. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, NIM 1803078. Perkenalkan, nama saya Niken Lestari, NIM 1803007. Nama Novita Lina Kristiana, NIM 1803077. Di sini saya Nuria Puspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rostiadi, NIM 1803090 dari kelas 4B. Ingin menjelaskan tentang Delver Development Screening Test, yaitu merupakan tes yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan usia anak sesuai dengan umurnya, dan digunakan juga untuk memantau perkembangan bayi atau anak dengan risiko tinggi terjadinya penyimpangan atau kelainan perkembangan secara berkala. Dan fungsi dari development ini adalah untuk menaksir perkembangan personal sosial dan juga untuk motorik halus, bahasa, motorik kasar pada anak berumur 1 bulan sampai 6 tahun. Contohnya adalah seorang balita berumur 2 bulan, di mana seorang balita yang berumur 2 bulan ini harus bisa mengamati tangannya sendiri dan bersentuh, dan tangannya juga harus bisa bersentuhan. Dan di saat kita melakukan tes pada balita berumur 2 bulan ini, di mana dia tidak bisa mengamati tangannya dan tangannya tidak dapat bersentuhan, maka balita yang berumur 2 bulan tersebut mengalami kelainan. Terima kasih. Skor Apgar adalah suatu bentuk penilaian yang dilaksanakan oleh bidan atau dokter yang menangani proses kelahiran tersebut. Pelaksanaan penilaian skor Apgar itu dilaksanakan pada menit pertama atau menit kelima setelah proses kelahiran bayi. Skor Apgar itu ada 5 kriteria. Yang pertama aktivitas otot, 2 denyut jantung, 3 warna kulit, 4 refleks gerak, 5 penafasan. Masing-masing dari 5 ini mempunyai 3 kriteria yang dinilai berdasarkan rentan skor 2, 1, dan 0. Untuk yang pertama, aktivitas otot. Aktivitas otot itu apabila pada saat proses kelahiran bayi menggerakkan kaki atau tangannya secara spontan, maka skornya 2. Apabila bayi menggerakkan kaki atau tangannya hanya sedikit, maka skornya 1. Apabila tidak bergerak sama sekali, itu skornya 0. Untuk denyut jantung, apabila setelah proses kelahiran jumlah detak jantung bayi 100 kali per menit, itu skornya 2. Apabila jumlah detak jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka skornya 1. Apabila tidak berdetak sama sekali, itu skornya 0. Untuk warna kulit tersendiri, apabila setelah proses kelahiran bayi, tubuh bayi berwarna kemerah-merahan, skornya 2. Apabila tubuh bayi berwarna kemerahan dan kaki atau tangan bayi berwarna kebiruan, itu skornya 1. Apabila kulit atau tubuh bayi berwarna abu-abu atau pucat pasi, skornya 0. Yang keempat adalah refleks gerak, yaitu jika bayi menangis atau bersin serta menirup diri dan diberi refleks oleh dokter atau bidan, nilai skornya adalah 2. Dan jika bayi menangis tetapi lemah ketika diberi refleks oleh bidan atau dokter, nilai skornya adalah 1. Dan jika bayi tidak menangis, bahkan tidak merespon refleks yang diberikan oleh dokter atau bidan, nilai skornya adalah 0. Yang kelima adalah refleks pernafasan, yaitu yang pertama, jika bayi menangis kencang, skornya adalah 2. Dan jika bayi hanya merintih, nilai skornya adalah 1. Dan yang ketiga adalah bayi tidak menangis sama sekali, nilai skornya adalah 0. NB, yaitu yang pertama, cara menghitung skor Apgar yaitu dengan menjumlahkan hasil yang diperoleh dalam 5 penilaian tersebut. Umumnya nilainya 0 sampai 10. Dan jika nilainya di atas 7, yaitu
berarti normal. Dan jika nilainya 5-6 berarti bayi kurang sehat atau butuh bantuan pernafasan. Dan jika nilainya di bawah 5, maka bayi perlu diresusitan segera. Akan melakukan tes primitif. Tes primitif sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu level spinal. Level spinal dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu flexor withdrawal. Flexor withdrawal. Posisi bayi itu tidur terlentang. Kita berikan stimulus pada salah satu tungkai. Tungkai yang diberi stimulus itu akan fleksi. Yang kedua, biasanya ini sampai bayi berumur 2 bulan. Yang kedua yaitu extensor thrust. Extensor thrust itu posisi bayi tidur terlentang. Kita fleksikan salah satu tungkai. Kita beri stimulus pada tungkai yang fleksi. Otomatis reaksi bayi akan ekstensi. Yang ketiga yaitu crosset extension. Yaitu kita fleksi, posisi bayi tidur terlentang, kita fleksikan salah satu tungkai. Tungkai satunya kita fleksikan, tungkai yang tadinya kita fleksikan akan ekstensi sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika kita fleksikan, tungkai yang tadinya fleksi akan ekstensi. Yang keempat yaitu skisor crosset, yaitu kita beri stimulus pada medial tibialis anterior. Reaksi bayi akan menggaruk atau fleksi. Yang kedua yaitu brainstem, dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ATNR. Jadi posisi bayi tidur terlentang, kita tolehkan salah satu kepala bayi ke salah satu sisi, kanan atau kiri. Biasanya tangan kanannya akan fleksi dan tangan kirinya akan ekstensi. Begitu juga sebaliknya, jika kita tolehkan ke arah kanan, tangan kirinya akan fleksi dan tangan kirinya akan. Yang kedua yaitu STNR. Kita fleksi, posisi bayi tidur terlentang, kita fleksikan kepala, kedua tangan akan ekstensi di atas dada. Yang ketiga yaitu tonic liberating spine, yaitu kita fleksikan salah satu tangan. Reaksi bayi itu akan hiperekstensi. Yang keempat yaitu tonic liberating prone. Tengkurapkan bayi, otomatis kedua tangan bayi itu akan ke dada melindungi dirinya. Terus yang kelima yaitu asosiasi. Kita berikan mainan pada salah satu tangan. Tangan satunya akan ikut seperti memainkan. Ya. Nama saya Rizky Restiadi, NIM 1803090, dan saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengukuran pada bayi. Pengukuran lingkar kepala. Pertama, siapkan alat ukurnya. Bisa berubah seperti ini atau yang satunya itu saya lupa namanya. Dan yang harus diperhatikan yaitu pasien tidur terlentang. Yang kedua, 2 jari di atas alis.
Dan jangan lupa kalau pasiennya anak-anak atau bayi, usahakan diajak ngobrol atau diajak bicara, karena bayi nggak suka didiamin atau dicuekin. Pada pengukuran ini yaitu 50 cm. Pada usia 0 sampai 3 bulan bertambah 2 cm. Pada usia 4 sampai 6 berjumlah 1 cm. Pada usia 7 sampai 12 bulan bertambah setengah cm. Sekian dan terima kasih.